Qala Ibrahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Laqad khalaqnakum wa'u'nya wa'u' lamnya apa? Lam ibtida atau lam kosam. Qad arbiyah. Mananya untuk apa? Fi'il. Jadi fi'il berapa? Lumianya? Faidahnya? Ini kalau masuk ke fi'il madhi maknanya tahqiq ya, ditahqiq. Segatnya khalaqnakum. Rad majid. Bab berapa? Bagaimana nasribnya? Kias, khalaqa. Apa itu fi'il madhi? Jurumiyahnya fi'il madhi. Qaidahnya wa fi'lul amri wal mabni apa ini khalaqna itu? Mabni maklum. Qaidahnya pantun wasakinin jalan bab kehiji apa ini? Qaidahnya mana painnya? Latil bari
Tasil munfasil. Mana? Apa itu fa'il? Qaidahnya. Nah, isim. Apa itu isim domir? Kata ganti orang. Nah, rupa. Nah, perpemahalnya? Apa mabni? Qaidahnya isim domir. Isim domir mabni yang rupaan. Qaidahnya mabni apa ini? Mabni itu ada berapa macam? Qaidahnya walaqad dan sungguh khalaqnakum aku telah menciptakan kamu sekalian. Walaqad khalaqnakum dan sungguh telah menciptakan aku kepada kamu sekalian abakum yaitu bapak kamu Adam, Nabi Adam. Summa sawarna selanjutnya kami membentuk kum kepadamu summa sawarnakum dan selanjutnya kami memberi bentuk kepadamu. Sawarnahu kami memberi bentuk kepada Nabi Adam. Wa antum dan kamu sekalian fi dhuhrihi dalam keadaan di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Fi dhuhrihi di dalam tulang sulbi Nabi Adam. Summa qulna selanjutnya aku berfirman kata Allah. Summa qulna selanjutnya aku berfirman lil malaikati kepada para malaikat. Lil malaikati kepada para malaikat usjudu bersujudlah kamu sekalian li Adam kepada Adam. Usjudu bersujudlah kamu sekalian li Adam kepada Nabi Adam. Sujud tahiyatin dengan sujud penghormatan. Bil inhinai dengan membungkuk. Sujud tahiyatin dengan sujud penghormatan bil inhinai dengan membungkuk. Jadi perintah sujud kepada Nabi Adam itu bukan seperti sujud yang ada dalam sholat, tapi sujud itu dalam arti membungkuk, menghormat. Wasajadu maka bersujud para malaikat illa iblisa kecuali iblis.
Abal jinni, iblis itu bapaknya jin, moyangnya jin. Karena keadaan iblis itu bainal malaikati, adalah di antara para malaikat. Lam yakun, ia tidak menjadi minas sajidina, dari orang-orang yang bersujud kepada Adam. Qala, Allah berfirman, ta'ala, maha tinggi Allah. Ma mana'aka, apa yang menghalangimu, alla tasjudu, untuk sujud kamu, alla tasjuda, untuk sujud kamu. La zaidatun, la-nya la zaidah, jadi tidak ada artinya la di sini, bukan la nafi, la zaidah. Alla tasjuda, untuk sujud kamu, idhina amartuka, ketika aku memerintahkanmu. Idhina amartuka, ketika aku memerintahkanmu untuk sujud. Qala, berkata iblis, ana, aku khairun, lebih baik, minhu, daripada Adam. Khalaqtani, kau menciptakan aku, min narin, dari api. Khalaqtani, kau menciptakanku, min narin, dari api. Wa khalaqtahu, dan kau menciptakan Adam, min tinin, dari tanah. Qala, berfirman Allah, fahbit, turunlah kamu, minha, dari surga, ay minal jannati, dari surga. Wakilah, menurut pendapat yang lain, minas samawati, turunlah kamu dari langit, dari lapisan-lapisan langit. Wa ma yakunu, tidak pantas, yang bagi, tidak pantas, laka, bagimu, anta takabbaro, kau menyombongkan, kau sombong, fiha, di dalam surga. Fakhruj, maka keluarlah kamu, minha, dari surga. Innaka, sesungguhnya engkau, minas shaghirin, adalah termasuk sebagian dari orang-orang yang hina. Minas shaghirin, termasuk orang-orang yang hina. Az-zalilina, orang-orang yang terhina. Wala, berkata iblis, angdirni, berilah aku kesempatan, tangguhkan. Angdirni, berilah aku penangguhan. Angdirni, engkau memberiku penangguhan. Akhirni, kau menangguhkan kepadaku. Ila yaumi yub'asuna, sampai ke hari dibangkitkannya manusia. An-nasu, dibangkitkannya manusia. Qala, Allah berfirman, innaka, sesungguhnya kamu, minal mungdhurin, dari sebagian orang-orang yang diberi penangguhan. Wa bi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari waktu yang telah diketahui, yang telah ditentukan. Ayyaumin nafkhatil ula, yaitu hari ditiupnya sangkala yang pertama. Hari ditiupnya sangkala yang pertama. Nah, ini adalah menceritakan tentang kisah diusirnya iblis dari surga. Pertama, ayat yang pertama menggambarkan nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Adam dan turunannya. Dalam ayat sebelumnya, salah satu nikmat yang diberikan itu, walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aisha.
sungguh aku telah memberikan tempat kepadamu fil ardi, di muka bumi. Itu nikmat yang diberikan Allah, itu kita diberi tempat di muka bumi. Bukan hanya diberi tempat di muka bumi, wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha, aku jadikan bagimu di muka bumi itu ma'ayisha, kehidupan, penghidupan. Manusia itu diberi hidup, diberi penghidupan, diberi tempat. Itu nikmat dari Allah. Maka di dunia manusia bukan hanya diberi hidup oleh Allah, diberi penghidupan. Ada yang jadi petani, pedagang, dan seterusnya. Yang selanjutnya, walaqad khalaqnakum, dan sungguh aku telah menciptakanmu. Tafsirannya abakum, yaitu diciptakannya bapak kamu sekalian, Adam, yaitu diciptakan Nabi Adam. Karena kita tidak mungkin ada di dunia kalau tidak diciptakan Nabi Adam. Bukan hanya diciptakan Nabi Adam, summa sawwarnakum, aku memberikan bentuk kepadamu. Bukan hanya diberi kehidupan, penghidupan, tempat di muka bumi, tapi juga diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah nikmat, karena tidak mungkin ada manusia di muka bumi kalau tidak ada Nabi Adam alaihissalam. Bukan hanya menciptakan Nabi Adam, tapi summa sawwarnakum, aku memberi bentuk. Bahkan manusia bentuk yang paling indah, yang paling baik. Ketika Nabi Adam dibentuk, ay sawwarnahu, aku membentuk Adam, wa antum fi dhahrihi, dan kamu turunannya masih di dalam tulang sulbinya, belum lahir. Ketika itu, ketika Nabi Adam diciptakan dan dibentuk, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, Allah berfirman, aku berfirman kepada para malaikat yang lebih dulu diciptakan daripada Nabi Adam. Jadi dalam tafsiran yang lain, ayat yang lain itu, yang pertama dicipta itu jin, terus malaikat, baru manusia. Nah, ketika Nabi Adam sudah diciptakan, maka Allah berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kamu sekalian kepada Nabi Adam. Ditafsirkan di sini sujud tahiyatin. Sujud jangan dibayangkan sujudnya seperti kita sujud sholat, tapi disuruh para malaikat itu menghormat kepada Nabi Adam. Bil inhina, dengan membungkuk. Kadang-kadang kita pun kalau ada tamu yang terhormat, kita membungkuk, memberi hormat. Ini disuruh bil inhina, membungkuk. Fasajadu, semua malaikat bersujud menghormat kepada Nabi Adam, illa iblisa, kecuali iblis. Dan iblis itu abal jin, nenek moyang jin. Kalau manusia nenek moyangnya Nabi Adam, kalau jin nenek moyangnya iblis. Ana bainal malaika, ketika itu iblis itu hidup di antara para malaikat. Bahkan pernah memimpin para malaikat sebelum diusir dari surga. Lam yakun minas sajidin, ia tidak menjadi di antara orang-orang yang sujud kepada Nabi Adam. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang mencegahmu untuk bersujud kepada Adam, id amartuka, ketika aku memerintahkanmu? Apa alasannya? Salah satu alasan si iblis, qala, ia berkata, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Itu alasan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, merasa dia lebih baik karena terbuat dari api.
Dan Nabi Adam terbuat dari tanah. Padahal dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebetulnya api dibanding tanah lebih baik tanah, gitu. Karena api itu memiliki sifat tinggi. Coba kalau api menyalakan, menyala-nyala tinggi. Kedua, memiliki sifat panas. Ketiga, memiliki sifat cepat dan memiliki sifat membakar. Sedangkan tanah, bumi, satu sabar, diinjak pun diam aja. Dua, menumbuhkan kesuburan, memberikan sumber makanan. Ya, sebutkan dalam tafsir yang lain. Sebetulnya tanah lebih baik dibanding api. Nah, itulah yang menjadi kesombongan iblis, tidak mau sujud kepada Adam. Karena sombong, merasa dirinya lebih baik. Qala, Allah berfirman, "Fahbit, maka turunlah kamu minha dari surga." Nah, inilah pengusiran Allah kepada iblis dari surga. Aminal jannati, turunlah kamu dari surga. Wakila, menurut pendapat lain, minas samawati, diusir, diturunkan dari langit, dari lapisan-lapisan langit. Wama yakunu, dan tidak sepantasnya, yang bagi, tidak pantas, laka bagimu, anta takabbaro, kamu menyombongkan diri fiha di surga. Fakhruj, maka keluarlah kamu minha dari surga. Innaka minasyagirin, sesungguhnya kamu termasuk di antara orang-orang yang hina, adzalilina, orang-orang yang terhina. Nah, usirlah iblis dari surga karena kesombongan. Jadi pelajarannya bahwa kesombongan itu menjadikan iblis terusir dari surga. Maka salah satu yang harus kita jauhi adalah sifat sombong. Bahkan innaka minasyagirin, firman Allah, sungguhnya kamu iblis termasuk orang-orang yang hina, adzalilina, orang-orang terhina. Begitu diusir dari surga, maka iblis berkata, qala, ia berkata, iblis berkata, angdirni, berilah aku penangguhan, akhirni, berilah aku penangguhan. Ya Allah, jangan beri kematian sekarang kalau begitu aku. Jangan dulu mati aku kalau begitu. Kalau kau usir aku dari surga, maka aku meminta untuk ditangguhkan. Jangan mati dulu. Ila yaumi yub'atsuna, sampai hari manusia dibangkitkan. An-nasu, manusia dibangkitkan. Qala innaka minal mundharin, Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan. Permintaan iblis dikabulkan sehingga iblis sampai sekarang belum mati. Itu ya. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain, ila yaumil waqtil ma'lum, minta ditangguhkan sampai hari waktu yang telah ditentukan. Ayaumin nafkhatil ula, yaitu hari peniupan sangkakala yang pertama. Nah, itu berarti hari kiamat baru mati. Ya, nafkhatul ula itu adalah peniupan sangkala yang pertama, yaitu ketika hancurnya alam dunia. Hancurnya alam dunia itu dinamakan kiamat. Jadi iblis baru mati ketika hancur alam dunia.